Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-soliha? Masih semangat ya setelah kemarin Ananda melihat skor ulangan hariannya. Yang dapat 100 pertahankan ya ke depannya. Dan yang belum benar semua jawabannya, harap lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal dan jangan terburu-buru. Baik, karena kita telah melaksanakan ulangan harian satu tematik, hal itu berarti sekarang pembelajaran kita masuk ke tema 5B ya, atau tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk pembelajaran 1, 2, dan 3, dan IPA untuk pembelajaran 1. Baik, seperti biasa ya Anandaku, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran tematik hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 ya Ananda. Yang pertama, menjelaskan informasi penting pada teks. Yang kedua, menentukan informasi penting dalam teks. Yang ketiga, mengelompokkan informasi penting dalam teks. Yang keempat, menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Dan yang kelima, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama dan kedua yaitu menjelaskan informasi penting pada teks dan menentukan informasi penting dalam teks. Di sini Ananda bisa memperhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Adi bertanya kepada Nina bagaimana cara ikan bernapas. Kemudian Nina menjelaskan kepada Adi tentang cara ikan bernapas. Nina mengetahui informasi tentang cara ikan bernapas dari buku pelajaran yang ia baca. Nina dapat menjelaskan isi teks yang ia baca dengan baik. Nah, dalam menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik teks tersebut. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi dalam teks adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat disingkat adik Simba. Ananda tentu sudah tahu kan fungsi kata tanya tersebut? Yuk mari kita bahas kembali. Jadi, fungsi kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita mulai dari apa. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Selanjutnya, yuk kita baca teks berikut ini untuk menentukan informasi penting dalam teks menggunakan kata tanya adik Simba. Yuk, mari kita baca. Katak sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair.
Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Berdasarkan teks bacaan tersebut, kita dapat menentukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Seperti, apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Yaitu katak. Bagaimana cara hewan tersebut bernapas? Jadi untuk katak dewasa, bernapasnya melalui paru-paru dan kulit. Sedangkan untuk katak yang masih berupa berudu atau kecebong, mereka bernapas menggunakan insang. Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Karena katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Yaitu para ilmuwan. Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Saat atau setelah hujan. Di mana tempat hidup hewan tersebut? Yaitu di sungai, di sawah, di tempat-tempat yang berair. Paham ya? Oke, lanjut ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengelompokkan informasi penting dalam teks. Yuk, kita baca dulu teksnya. Tanam pohon pada Hari Proklamasi Indonesia. Dalam rangka Hari Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Sekolah Nina mengadakan kegiatan pembibitan tanaman. Sebelumnya, pihak sekolah dan seluruh siswa menyiapkan bibit tanaman yang telah ditanam pada kantong plastik tanaman atau polybag. Bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekolah. Sebagian dibagikan kepada masyarakat sekitar yang lewat di depan sekolah. Di depan sekolah telah terpasang spanduk yang bertuliskan, "Cintailah bumimu, lestarikan alammu, tanamlah pohon di lingkunganmu." Sambil membagikan bibit tanaman kepada masyarakat, siswa diminta untuk mengucapkan Selamat Hari Proklamasi Indonesia. Pada peringatan Hari Proklamasi, siswa ditumbuhkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan teks bacaan ini, kita tentukan dulu informasi penting dalam teks menggunakan kata tanya adik Simba. Setelah kita peroleh jawabannya, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan urutan peristiwanya. Jadi, pengelompokan informasi penting sesuai urutan peristiwa berdasarkan jawaban dari kata tanya adik Simba, kita sesuaikan dengan isi teks bacaannya ya Nanda. Jadi tidak harus berurutan sesuai dengan singkatan dari adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan ini disesuaikan dengan urutan peristiwa yang ada dalam teks bacaan yang kita baca. Jadi berdasarkan teks bacaan ini tentu dimulai dari urutan peristiwanya, dimulai dari pertanyaan apa yang diceritakan dalam teks tersebut kan. Jadi pertanyaannya itu, kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan teks tersebut? Yaitu tanam pohon. Selanjutnya, setelah apa lagi nih peristiwa selanjutnya? Yaitu siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Yaitu Sekolah Nina bersama seluruh siswa dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, setelah apa dan siapa? Kemudian, di mana? Jadi, kegiatan tanam pohon ini dilakukan di sekolah dan di lingkungan masyarakat sekitar ya. Kemudian setelah apa, siapa, di mana, kapan waktunya? Yaitu pada saat Hari Proklamasi Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Kemudian setelah apa, siapa,
di mana, kapan, apa selanjutnya pertanyaannya, yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini dia menanyakan caranya ya. Jadi, sebelum tanggal 17 Agustus, pihak sekolah dan seluruh siswa menyiapkan bibit tanaman yang telah ditanam pada kantong plastik tanaman atau polybag. Nah, bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekolah. Sebagiannya dibagikan kepada masyarakat sekitar yang lewat di depan sekolah. Paham ya? Jadi, adik Simba atau singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu tidak harus berurutan seperti itu ya Nanda, disesuaikan dengan urutan peristiwa yang disajikan dalam teks bacaan. Namun biasanya selalu diawali dengan pertanyaan apa sih yang dibahas dalam teks bacaan tersebut, ya kan? Setuju dong? Masih ada satu lagi nih setelah pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, yaitu mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Jawabannya apa Nanda? Yaitu agar siswa tumbuh kepeduliannya terhadap lingkungan. Masih semangat Soli-Solihah? Semangat dong. Oke, selanjutnya kita melangkah ke tujuan pembelajaran yang keempat dan 5, yaitu menjelaskan organ-organ pernapasan hewan dan membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, Ananda perhatikan teks bacaan berikut ini ya. Judulnya adalah Sistem Pernapasan Ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan mengambil oksigen atau O2 yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Lalu, air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu, terjadilah pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, kita dapat membuat bagan sistem pernapasan ikan ya, sesuai dengan informasi yang kita peroleh di dalam teks bacaan. Nah, salah satu contoh bagan itu seperti ini ya Nanda. Jadi, bagan itu ciri-cirinya adalah ada anak panah yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi, berdasarkan teks bacaan tersebut, proses pernapasan ikan itu ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jelaskan masing-masing prosesnya ya. Yang inspirasi bagaimana, ekspirasi bagaimana. Paham ya? Nah, inilah yang ditunggu-tunggu ya, pemberian tugas tematik hari ini. Jadi, untuk hari ini Ibu berikan lagi tugas tematiknya 2 nomor ya Nanda. Nomor 1, ada sebuah teks bacaan, Ananda bisa baca sendiri. Yang diminta dalam teks bacaan tersebut adalah buatlah pertanyaan menggunakan adik Simba untuk mengetahui informasi penting dalam teks tersebut. Yang kedua, tuliskan organ pernapasan dan proses pernapasan masing-masing pada burung dan buaya menggunakan bagan ya. Jadi buatkan bagan proses pernapasan untuk burung sendiri dan untuk buaya sendiri. Paham ya? Oke, cukup sekian penyampaian materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Nanda. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anandaku semuanya.